Sewajarnya orang dewasa mampu mengelola emosi diri sendiri. Sekarang banyak ya video-video edukasi yang ngajarin kalau lagi emosi, coba latihan olah nafas, coba journaling, coba mindfulness, coba teknik grounding biar emosi reda. Terutama emosi-emosi basic yang menyangkut kejadian hari-hari kita. Kita nggak pernah tahu ya saat kita cerita ke orang lain, keadaan sebenar-benarnya orang yang kita mau ceritain masalah itu seperti apa. Jangan-jangan malah dia lagi banyak problem, nggak oke kondisinya. Jangan-jangan lagi nggak mampu menerima beban emosi tambahan. Jangan-jangan dia lagi pusing sama hidupnya sendiri juga. Repot banget sih Bu, perkara cerita masalah aja juga gitu ya. Mungkin ada di antara kamu yang mikir begitu. Perlu kamu ingat bahwa emosi kita itu menular. Kebayang kalau orang yang lagi punya masalah berat, terus kamu tambahin lagi masalah yang sedang kamu alami. Kasihan kan? Kalau dianya sedang mampu sih nggak apa-apa, tapi kalau lagi berat juga, nah baiknya kalau mau cerita masalah, tanya dulu aja. Aku lagi ada butuh pertimbangan kamu nih, soalnya kalau aku sendiri kok kayaknya subjektif banget. Kita bisa diskusi nggak? Tapi ada orang yang nggak peduli, mau kamu bisa, mau enggak, aku yang penting ingin lepas dari beban emosiku ini. Nah ini nih yang namanya membuang emosi ke orang lain. Berikut hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang yang lagi buang emosi. Yang pertama, tidak mempertimbangkan waktu, energi, dan kapasitas orang lain saat ngobrol. Right here, right now. Kalau dia mau cerita masalahnya, ya dia cerita. Yang kedua, memonopoli obrolan dan mengulang-ulang masalah yang sama itu ke itu saja, walau di obrolan yang lalu-lalu sebetulnya udah ada rumusan solusi dan jalan keluar yang harus dia lakukan, tapi nggak dia kerjakan. Yang ketiga, nggak mau mendengarkan perspektif orang lain karena terlalu terbawa emosi dan perasaannya sendiri. Yang keempat, oversharing apa yang dirasakan tanpa mau menggali lebih jauh akar permasalahan yang sesungguhnya. Mungkin karena nggak mau repot menjalani proses perbaikannya, mungkin nggak suka dinasihatin, mungkin karena sukanya di posisi jadi korban. Misal temenmu komplain, bosku nih marah-marah melulu loh ke aku, perasaan ke karyawan yang lain enggak. Kasih banget. Tapi saat kamu tanya, kamu laporanmu mingguan aman nggak? Project yang tempo hari dikasih di kamu udah ada progres belum? Jawabannya paling, dia mah emang sensi sama aku. Nah, yang kelima, nggak menyadari dan nggak mau tahu respon gestur teman bicaranya saat dia cerita masalah, bahwa masalahnya itu berpotensi akan merembet dan mengganggu ke ranah hidup si temennya yang dia ceritain masalah ini. Misal di kantor, di Senin pagi nih, baru juga nyampe yang dibahas langsung masalah pribadi. Nggak ada pertimbangan, ini awal minggu, kerjaan tiap orang pasti banyak banget, meeting, laporan yang harus diberesin. Tiap orang tentu punya hal urgennya sendiri yang harus diselesain kan. Yuk, be mindful ya, sadari waktu, tempat, dan intensitas kita untuk cerita masalah. Jangan hanya berfokus membuang sampah emosi diri sendiri, tapi juga harus mau usaha melakukan perubahan untuk perbaikan. Sebelum cerita, coba mikir dulu, kira-kira si teman lagi ada kapasitas untuk nampung permasalahan kamu nggak? Seurgent apa sih masalah kita sampai harus diceritain saat itu juga? Ada hal yang bisa kamu lakukan secara mandiri nggak sebelum cerita? Biar kitanya lebih calm, lebih tenang gitu ya, lebih adem. Ada kan? Ya regulasi emosi itu tadi. Artinya kita tanggung jawab dulu sama masalah kita. Diolah dulu. Dan yang terpenting, tahu tempat, waktu, dan kondisi orang yang mau kita ajak sharing masalah itu krusial banget. Kalau kamu suka insight ini, jangan lupa like, follow, dan share ke teman-temanmu. Terima kasih.